Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tanzilul barakat. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita, yang telah memberikan kepada kita karunia kesehatan sehingga kita bisa hadir untuk menunaikan ibadah salat Jumat. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan pada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, melalui mimbar ini khatib mengajak kepada diri khatib pribadi dan kepada seluruh jamaah, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita dengan takwa yang sesungguhnya, yang sebenar-benarnya. Karena sesungguhnya iman dan takwa itulah harta dan milik kita yang paling berharga. Iman dan takwa itulah yang akan kita bawa ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, karena itulah maka Allah senantiasa mewasiatkan dan menjadi wasiat wajib setiap khatib dan mungkin juga setiap taujih agar kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa. Mengapa demikian? Karena iman dan takwa pada diri kita, pada diri seseorang itu berfluktuasi. Iman dan ketakwaan itu begitu dinamis. Kadang-kadang ada masa-masa iman dan takwa kita itu naik, tapi terkadang iman dan takwa kita menurun. Karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 18 dan ayat 19 memerintahkan kepada kita untuk senantiasa meningkatkan takwa dan sekaligus mengevaluasi dan muhasabah diri, meningkatkan kualitas keimanan kita, ketakwaan kita dengan takwa yang sebenar-benarnya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaknya masing-masing diri memperhatikan, mengevaluasi apa yang telah diperbuat yang lalu untuk hari esoknya. Dan bertakwalah kamu kepada Allah
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah membuat mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat ini menegaskan bahwa wajibnya setiap individu untuk melakukan evaluasi diri. Dan khitab atau sasaran ayat ini adalah kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Jadi yang diseru oleh Allah adalah orang yang beriman. Demikian sayangnya Allah kepada kita, kepada orang-orang yang beriman, untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan. Karena dia merupakan, takwa itu adalah merupakan harta yang paling mahal. Setelah Allah berpesan untuk meningkatkan takwa, Allah melanjutkan dengan perintah wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Dan hendaknya masing-masing diri memperhatikan, mengevaluasi, introspeksi terhadap apa yang telah dilakukan dan untuk hari esoknya. Ini menunjukkan sekaligus bahwa ketakwaan hanya bisa dirawat, apalagi hanya bisa ditingkatkan apabila masing-masing orang-orang yang beriman dan bertakwa itu senantiasa mengevaluasi dirinya. Dan evaluasi diri itu levelnya adalah individu. Wal tandur nafsun, hendaknya masing-masing diri. Nah, dimensi untuk introspeksi itu ada 3 di situ. Pertama adalah wal tandur, yaitu berarti itu adalah waktu saat ini, waktu sekarang. Hendaknya masing-masing memperhatikan apa yang dikerjakannya hari ini. Kemudian yang kedua adalah ma qaddamat. Dimensi yang kedua adalah mengevaluasi terhadap apa yang telah lalu, yang sudah dilaluinya. Kemudian yang ketiga adalah lighad, yaitu mengevaluasi terhadap apa yang akan dikerjakan untuk esok. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada 3 dimensi penting dalam evaluasi itu, yaitu saat ini. Karena waktu sekarang yang kita nikmati ini adalah karunia terbesar yang telah Allah berikan kepada kita. Tentu evaluasi terhadap yang saat ini kita miliki, karena inilah waktu yang kita miliki itu adalah yang ada. Karena yang lalu sudah lewat, bukan milik kita. Dan yang akan datang belum tentu milik kita. Yang sudah pasti milik kita adalah hari ini. Sehingga Imam Ali mengatakan orang hidup hanya di 3 tempat, hari ini dan mungkin hari esok. Karena itu Allah mengingatkan kepada kita untuk wal tandur, untuk memperhatikan apa yang kita lakukan hari ini. Karena hari ini adalah merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala, anugerah yang terbesar. Sudahkah kita mengevaluasi bahwa apa yang kita jalani ini sudah benar? Benar sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala? Sudah benarkah niatnya? Sudah benarkah prioritas yang telah kita pilih? Kemudian Allah juga mengingatkan untuk mengevaluasi yang lalu. Apa pentingnya mengevaluasi yang lalu? Karena yang lalu, yang sudah berlalu adalah merupakan pelajaran dan nasihat terpenting bagi kita. Dan semuanya berujung untuk hari esok.
Hari esok adalah berarti bukan saja hari esok yang akan kita jalani, tapi hari esok yang pasti adalah nanti di yaumil akhir, di yaumil qiyamah, di hari akhir. Para mufassir mengatakan ayat ini menandaskan bahwa ada kaitan antara waktu yang lalu, waktu sekarang, dan waktu esok. Ada kaitan antara hidup di dunia dan hidup nanti di yaumil akhir. Dia adalah bagian mata rantai sambung menyambung yang menuntut adanya pertanggungjawaban. Karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berdasarkan ayat ini, sesungguhnya kewajiban untuk mengintrospeksi diri, kewajiban untuk muhasabah diri, kewajiban untuk mengevaluasi diri, itu harus dilakukan setiap saat. Bahkan dilakukan kapan saja, di mana saja. Dan waktu pelaksanaannya bisa tahunan memang, bisa bulanan, bisa mingguan, dan bisa harian. Allah menyediakan itu semua. Tapi sering sekali kita mengevaluasi sesuatu itu tahunan. Padahal Allah menyuruh pada ayat ini adalah justru evaluasi itu adalah hari per hari, detik per detik, menit per menit. Karena evaluasi adalah sebuah keniscayaan. Hanya dengan cara itu kita bisa meningkatkan kualitas diri kita, kualitas keimanan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah pentingnya bahwa kita memang harus punya waktu khusus, waktu yang kita pergunakan untuk mengevaluasi diri kita. Kita sering lalai, bahkan kita sering melupakan diri kita sendiri ini. Apakah yang sudah kita lakukan ini sudah tepat? Ayat ini menandaskan bahwa Allah SWT menghendaki kebaikan, menghendaki peningkatan dalam kehidupan kita. Karena evaluasi adalah kunci agar kita dapat meningkatkan kualitas diri kita, kualitas keimanan kita, juga kualitas intelektual kita, kualitas amal-amal kita. Dan evaluasi ini hadirin jamaah rahimahullah, saat ini diakui dalam ilmu-ilmu manajemen modern merupakan kunci penting untuk meningkatkan kapasitas diri. Dan dalam konteks entitas bangsa, jika kesadaran evaluasi diri itu terjadi pada setiap individu, maka ini menjadi sarana yang sangat tepat untuk meningkatkan perbaikan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian ayat ini diulangi lagi dengan kalimat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Jarang sebuah ayat Allah menyebut kalimat takwa itu 2 kali. Di antaranya adalah surah Al-Hasr ayat 18 ini dan surah An-Nisa ayat 1. Di situ Allah menyebutkan dalam satu ayat dengan kalimat wattaqullah itu 2 kali. Ini menunjukkan, kata para mufassir, bahwa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan pekerjaan yang mudah. Karena dia harus muncul dari dalam diri masing-masing, dalam diri seseorang. Ketakwaan tidak bisa dipaksa. Karena itu, salah satu cara untuk menumbuhkan kesadaran internal dalam diri seseorang apabila setiap individu pandai dan senantiasa melakukan evaluasi diri. Semakin detail dia mengevaluasi dirinya, semakin detail, semakin precise dia melakukan evaluasi terhadap amal-amalnya, terhadap yang lalu, maka
perbaikan akan semakin baik dan semakin banyak perbaikan. Tapi kalau kita evaluasinya sembarangan, asal-asalan, sering kita menganggap bahwa kita sudah baik. Dan itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat selanjutnya, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Janganlah kamu menjadi orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah menjadikan mereka itu lupa terhadap diri mereka sendiri. Ulaika humul fasiqun. Itulah orang-orang yang fasik. Tanda orang yang fasik adalah menganggap bahwa dia akan baik-baik saja dan tidak mau melakukan evaluasi diri. Dia hampir tidak punya waktu untuk merenungi dirinya. Padahal setiap kita ini nanti akan menghadap Allah secara individu. Kita sering memberikan waktu kepada banyak orang, tapi tidak cukup waktu untuk evaluasi diri. Tentu ini adalah kerugian para hadirin. Allah menyediakan banyak sarana untuk evaluasi. Apakah di siang hari, terlebih di malam-malam hari yang sunyi itu. Itulah waktu yang paling baik untuk evaluasi diri kita. Janganlah kita seperti orang fasik yang menganggap dan meremehkan dan jarang melakukan evaluasi diri, jarang mengingat Allah, jarang mengingat nikmat-nikmat Allah, jarang menyebut nama Allah, dan akhirnya dia tidak mungkin untuk bisa memperbaiki ibadah. Karena itu Rasulullah SAW pernah menasihati seorang sahabat Mu'adz, yang mengatakan, wahai Mu'adz, janganlah engkau meninggalkan tempat-tempat sholatmu sebelum engkau berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hai Mu'adz, jangan engkau meninggalkan tempatmu sebelum engkau berdoa, Allahumma a'inni, ya Allah bimbinglah aku untuk selalu ingat kepadamu. Ya Allah bimbinglah aku untuk dapat bersyukuri nikmat-nikmatmu yang tidak terbilang jumlahnya itu. Ya Allah bimbinglah aku untuk memperbaiki amal-amal ibadah kepadamu. Inilah Rasulullah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh ayat ini agar kita mengevaluasi diri. Ayat ini bukan untuk evaluasi akhir tahun saja, tapi ayat ini mengajak kita untuk mengevaluasi setiap individu. Allah menyebut yang kedua orang yang jarang dan malas melakukan evaluasi diri. Allah menyebut mereka dengan orang-orang yang sombong. Ciri orang yang sombong menganggap bahwa semua yang dilakukan benar dan tidak sudi atas nasihat orang lain. Ketika seseorang menganggap dirinya baik dan tidak butuh nasihat bagi dirinya, dia adalah awal mula dari musibah dan malapetaka. Seseorang yang menganggap dirinya tidak butuh nasihat, padahal Rasulullah saja selalu menanti nasihat melalui malaikat Jibril alaihissalam, maka dia akan jatuh kepada sifat fasik dan sifat sombong. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam ayat ini Allah mengingatkan kita untuk wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini menandaskan bahwa Islam adalah agama yang berorientasi pada amal. Artinya hasil evaluasi itu adalah bentuknya adalah perubahan dalam kehidupan kita ke arah yang lebih baik. Dan semua haruslah kita tekadkan untuk kita kerjakan. Karena itu seseorang yang senantiasa pandai muhasabah diri, maka dia akan senantiasa selalu ada dalam kebenaran. Seseorang yang pandai memuhasabah dirinya, maka dia akan senantiasa selalu dalam kebenaran, dalam kebaikan, dalam hidayah, dan dalam petunjuk. Seseorang yang senang memuhasabah dirinya, maka insya Allah dia akan semakin tambah baik.
Karena itu sahabat Umar bin Khattab pernah mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu, auditlah dirimu, evaluasilah dirimu sebelum kamu dievaluasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sahabat Umar menerjemahkan dengan begitu tegas. Karena itu seorang ulama Fudail bin Iyad mengatakan, ciri seorang mukmin yang baik adalah mereka yang senantiasa pandai dan selalu mengevaluasi dirinya. Evaluasi setiap saat. Karena itu jalan satu-satunya untuk meningkatkan kualitas keimanan kita. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Dalam hal evaluasi diri ini, dalam hal muhasabah diri ini, muhasabah ini, kita patut mencontoh bagaimana para sahabat dan ulama ussalaf tabi'in mengevaluasi diri. Di antara jalan mengevaluasi diri adalah yaitu dia senantiasa punya waktu. Kemudian dia berusaha untuk menghadiri forum yang dapat mengingatkan dirinya. Dia berusaha untuk mencari teman yang dapat mengingatkan dirinya. Dan tidak segan-segan dia menghukum dirinya apabila dia sudah berkomitmen untuk melakukan kebaikan tapi tidak jadi melakukan kebaikan. Salah satu contoh adalah seorang sahabat Umar bin Khattab. Pernah dia harus menghukum dirinya dengan menginfakkan harga tanah sebesar 200.000 dirham hanya gara-gara satu, yaitu dia ketinggalan sholat asar berjamaah bersama Nabi. Hanya ketinggalan satu kali berjamaah sholat asar, dia menghukum dirinya dengan menginfakkan tanah. Seorang sahabat yang lain, Ibnu Umar, dia pernah menghukum dirinya hanya karena ketinggalan sholat fajar dengan memerdekakan seorang budak. Begitulah para hadirin, bagaimana para sahabat mengevaluasi dan menjaga keimanannya itu dengan cara mengevaluasi diri dan tidak segan-segan menghukum dirinya apabila dia dengan sengaja meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah kalimat wattaqullah dalam berdoa. Wattaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, memudahkan kita untuk selalu dapat mengevaluasi diri kita, karena itu adalah jalan kita dapat memperbaiki kualitas ketakwaan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala Allahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli. Wa kafa billahi shahida walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا الله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.
اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر